ketika kita melihat di sini ada satu buah button, maka sebetulnya di situ ada margin. Nah, antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, di sini kita lihat ada marginnya 8. Jadi di bawahnya 16. Nah, untuk padding ini di bagian dalam kita bisa lihat itu ada 8, 8, 20, 20. Itu ada padding. Jadi jarak antara objek teksnya dengan pinggir dari button tersebut ya. Oke, ini ada border, ini area pinggir dari button tersebut. Nah, ini semuanya bisa dimodifikasi oleh kita menggunakan CSS. Misalkan ada satu buah logo, ini logo. Kita lihat logonya ukurannya dari, misalkan logo kita buat ukurannya dari, oke, misalkan kita ada template nih, ada logo, terus ukurannya misalkan ini ada muncul, width-nya 142 kali 36. Maka kalau kita punya template dengan logo 142 kali 36, maka ketika kita akan mereplace gambar tersebut, mengganti gambar tersebut, pastikan resolusinya yang pertama sama. Jadi ketika kita mau buat logo dari template, misalnya kita download template nih. Ketika sudah kita download, kita pengen masukin gitu. Masukin logo tersebut untuk mengganti logo dari template itu gitu. Maka resolusi ini jadi patokan kita. Untuk apa? Untuk melakukan cropping gitu. Jadi kalau kita mau buka misalnya Photoshop kita buka, atau kalau di saya di Mac ini pakai Pixelmator. Nah, di sini kita langsung menentukan width dan height-nya berapa. Jadi kalau tadi di atas ini muncul 142 kali 36 ya. Maka ketika kita buka Photoshop buat logo, ya kita menyesuaikan 142 kali 36. Nah, maka area ini area yang kita pakai untuk membuat logo gitu. Jadi jangan sampai ketika kita habis mendownload sebuah template, image yang ada kita caplok-caplok kita langsung masukin. Kenapa? Karena itu bisa jadi kurang efektif nanti dalam pembacaan stylenya. Jadi stylenya bisa keberatan gitu karena resolusinya ketinggian atau bahkan nggak sesuai dan nggak akurat gitu. Maka mau nggak mau dari awal ketika kita lihat template, pastikan semuanya kita tahu gitu tentang resolusi yang dibutuhkan untuk template tersebut. Jadi kita siapkan blueprint-nya, kita siapkan informasi tentang template-nya, lalu kita siapkan source-nya semuanya. Dan source yang kita siapkan ini juga pastikan sudah sesuai dengan template-nya. Jadi nggak ngasal gitu. Akhirnya si gambar yang kita masukkan, konten grafisnya ini sesuai dengan kebutuhan dari template tersebut. Cara yang kedua, kalau memang sudah masuk, misalkan gambarnya apa sudah masuk, udah tanggung masuk, resolusinya lebih besar. Terus mau dikecilin. Nah, gimana caranya Pak? Nah, ini bisa cara yang kedua. Ini kita modifikasi di style ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada elemen style, kita klik di sini. Coba kita masukkan misalkan width 200 pixel. Nah, maka dia akan otomatis melakukan pembesaran sesuai dengan resolusi yang kita masukkan. Jadi walaupun gambarnya awalnya 142 tapi kita butuh yang agak besar, maka kita melakukan perubahan width-nya jadi 200 pixel. Maka dia akan memperbesar. Berikutnya mungkin kita mau mengatur height-nya gitu ya. Oke. Ketika kita lihat tidak presisi, maka berarti kita salah melakukan pengaturan komposisi dari style dari logo tersebut. Maka pastikan sekali lagi kita tahu dari komposisi tersebut mana yang paling sesuai. Nah, jadi kalau height-nya auto, dia akan menyesuaikan. Ketika width-nya 200, maka height-nya akan menyesuaikan dengan width yang saat itu ada. Oke. Jadi komponen utama pada CSS itu yang paling sederhananya dia ada, sekali lagi, selektor,
Nah, ini seperti ini, selektor, image. Dan di bawahnya ini ada properti. Jadi CSS itu elemennya ada selektornya, dan di bawah ada propertinya. Dan properti ini banyak sekali, ya. Nah, salah satu yang tadi yang banyak dipakai itu color, margin, ya. Terus padding, dan ini ada kayak font family. Jadi kalau kita mau merubah fontnya kita bisa modifikasi dari template yang kita punya. Jadi template-nya kita harus tahu dulu nih ada font apa aja. Kalau memang nggak ada font yang kita butuhkan, maka mau nggak mau style dari font tersebut kita harus masukkan. Nah, jadi kita bisa pilih di Google Font. Nanti kita masukkan ke script kita. Jadi kita buka text editornya. Nanti kita simpan di posisi atas ini. Nah, misalkan kita masukkan font. Jadi di situ kita bisa masukin font dari misalkan Google Font. Oke, jadi komposisinya yang pertama dia ada selektor, ya selektor, nih kayak gini selektor. Yang keduanya dia ada properti. Properti ini mengandung nilai-nilai yang akan merubah dari tampilan style tersebut. Oke, sekarang kita buka tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Silakan kameranya dibuka dulu. Ini tuh pada ada ini tuh atau lagi ini lagi masak mungkin ya. Udah dinyalakan semua kameranya? Oke, sudah ada. Nggak apa-apa, nyalakan saja. Silakan kita diskusi, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Enggak. Silvi, ada yang mau tanyakan, Silvi? Ada yang lainnya, silakan. Yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua ya? Wah, Masya Allah, keren. Udah nggak ada yang tanyakan ini teh? Serius? Ini siapa ini? Stop, silakan bertanya. Dari 36 yang buka kameranya sebagian nih, mungkin sebagiannya lagi nggak tahu gitu ya, terus nggak tahu kemana gitu ya. Iya. Nah, ini muncul semua. Oke, silakan yang ada dulu, silakan boleh ditanyakan yang mau ditanyakan, silakan. Chairil Chandra. Oh, ini yang mana Chairil Chandra? Halo? Hadir. Oh, hadir. Silakan Chairil Chandra, ada yang tanyakan? Tidak Pak, cukup. Aish. Keren ya. Berarti sudah paham ya tentang perubahan desain style seperti ini ya? Insya Allah paham Pak. Keren. Masya Allah. Oke, jurusannya berarti IT atau gimana nih? PTIK. Mantap. Keren, Sherry Chandra. Ada Egita. Mana Egita? Ada Egita? Nggak ada Egita. Egitia. Iya, Pak. Oh, Egitia sudah dipahami yang disampaikan tadi? Dari penjelasan Bapak, cukup paham. Oh, keren ya. Masya Allah. Berarti materinya tidak susah ya, Masya Allah ya. Keren. Fatah Yasin Ramadan.
Ya, Pak. Ya. Silakan Fatih. Oke. Silakan Yasin. Ada yang mau tanyakan Yasin? Mungkin untuk fotonya, Pak, format bagusan PNG atau JPG, Pak? Format gimana, Yasin? Format fotonya, Pak. Oke, format Bagus PNG foto. atau JPG. Bagus. Jadi sebetulnya untuk foto ini yang paling jernih itu sebetulnya menggunakan PNG, ya. Jadi PNG ini punya kelebihan dari JPEG dari sisi kualitasnya. Hanya biasanya ukuran size-nya besar, gitu. Tapi kalau kita bisa menghasilkan gambar PNG itu yang resolusinya pas dan ukuran kapasitasnya misalkan kecil di bawah 200 KB, itu bagus banget pakai PNG. Ada lebih tinggi dari itu yang paling bagus itu bisa pakai SVG, ya. Format SVG ini lebih kecil banget kecilnya. Jadi kalau ada satu gambar itu pakai SVG itu kecilnya banget. Sehingga kalau loading websitenya jadi lebih cepat. Gitu ya, Yasin. Oke, bagus. Silakan yang lain. Ada lagi? Gina Faujina. Tutup lagi kameranya. Takut mungkin ya. Oh, itu ada teman-temannya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Numpang lewat ya. Ada Yudi Yadiansah. Mana Yudi? Hadir, Pak. Yudi. Sakit, ada yang mau tanyakan, Yudi? Kenapa, Pak? Barangkali ada yang mau ditanyakan, Yud? Oh, enggak, Pak. Cukup, Pak. Keren. Oke. Jadi konsep sederhananya sudah banyak yang bisa ya. Jadi di sini banyak yang sudah jadi programmer keren. Jadi yang belum tahu nanti bisa pelajari lagi mengenai konsep-konsep dasar dari HTML. Karena nanti itu jadi fondasi kita untuk melangkah di style ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke yang berikutnya. Oke. Nah, jadi landing page yang kita buat custom ini bisa jadi alternatif buat orang-orang yang punya uang ya. Jadi kalau kita punya uang untuk beli hosting domain, kita bisa daftar, kita bisa custom satu landing page kita. Tapi kan kalau kita ketemu sama tukang bakso ya, di pinggir jalan misalkan, tapi dia pengen go online, gimana caranya? Maka kita bisa bantu dia dengan ngebuatkan landing page yang gratis. Ya. Kenapa landing page gratis ini bisa bantu banyak orang untuk desain, hanya sekali lagi ini fokus pada titik-titik tertentu. Jadi misalnya ketika kita buatkan landing page yang sederhana, ini fokus pada call to action. Contoh misalnya kita buat satu buah landing page sederhana, ini yang gratis. Kita buka dulu, lihat to ID. Oke, jadi dilihat ke ID kita bisa buat satu buah landing page yang membuat misalkan tadi tukang bakso yang nggak punya hosting domain, ini bisa dikenal sama banyak orang. Jadi orang bisa order dari website yang dibuatnya. Oke, yang pertama kita register terlebih dahulu, misalkan tadi namanya tukang bakso, misalnya kita klik daftar. Oke, kita kasih nama misalkan bakso Maridi misalnya. Namanya bakso Maridi. Namanya Mang Maridi. Emailnya misalkan maridi@gmail.com. Passwordnya 123456 misalkan ya. Ini 669268. Ini misal masukin nama referensi, misalkan saya, kita simpan. Oke, ketika kita buat satu landing page untuk pelanggan kita, di sini ada Mang Maridi, ya. Dia pengen sekali bakso Maridinya itu bisa punya website, ya. Dia bisa pajang di Instagramnya. Jadi dia punya Instagram, dia pengen punya website yang dipajang untuk Instagramnya, tapi dia pengen langsung bisa order ke GoFood, Grab, dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa jadi solusinya. Nanti kita masuk ke dashboardnya Pak Maridi ya.
Oke. Kita edit landing page-nya. Oke, kita edit landing page-nya. Nah, misalkan Mang Maridi. Jadi Mang Maridi nanti masukin foto Mang Maridinya atau foto bakso ya. Kita cari ada bakso nggak? Bentar. Misalkan, nah ini bakso nih. Nah ini bakso madu misalkan ya. Bakso madu. Nah, bakso Mang Maridi. Ya, misalkan. Menjual bakso urat dan cincang spesial Solo misalkan. Lokasinya mah di Kuningan. Oke. Misalkan perusahaannya CV Maridi. Oke. Nah, di sini kita isi template. Misalkan background-nya kalau bakso saya pakai warna merah biar orang suka makannya gitu. Oke. Sini kita masukkan misalkan ceritanya dia udah dibuatin juga websitenya sama kita. Misalkan website utama kita masukin misalkan https maridi.com. Ya. Kalau ternyata dia juga punya Shopee Food. Jadi ada order via Shopee Food. Nanti masukin link Shopee-nya di sini. Ada link Shopee, paste di sini. Atau ada order via GrabFood. Nanti masukin link GrabFood-nya di bawah. Nah, itu daftarnya mah masing-masing ya. Ada order via GoFood misalnya. Maka kita linkkan juga ke GoFood-nya. Atau ternyata orangnya mau langsung ordernya pakai WhatsApp-nya. Order via WhatsApp atau WA. Nah, kemarin udah dikasih tahu ya cara menghubungkannya pakai wa.me terus nomor kita. Oke. Nah, maka ketika kita cek, lihat landing page-nya, nanti akan muncul lihat.id bakso Maridi. Nanti akan muncul pilihannya mau order langsung, atau dia mau lihat katalog di website kita, atau dia mau order via GoFood atau Grab. Nah, maka sekali lagi landing page yang sederhana, walaupun sederhana, orang nggak usah bayar gitu ya. Tapi UMKM di pinggir jalan nanti bisa go online ya. Jadi bukan hanya sekedar GoFood-nya yang dipromosikan, tapi sekali lagi dia bisa promosikan semua platformnya di sini. Nah, jadi tugas yang harus kita bereskan ya jelas landing page kita sendiri yang utama. Yang keduanya kita buat landing page bio link-nya. Jadi ini adalah bio link. Ini biasanya dipakai di, misalkan kalau di Instagram kan hanya munculin satu tuh. Nah, contoh kayak gini. Nanti muncul lihat.id garing cecep ya. Jadi nanti dari link ini akan memunculkan ke Shopee saya misalkan. Nah, jadi akan muncul ke Shopee saya, terus misalkan ke website saya gitu ya. Nah, jadi ada tambahan di bawahnya mungkin nanti kita akan hubungkan ke Facebook kita, ke Instagram, Twitter. Jadi dengan satu landing page orang nggak usah bayar. Tapi sekali lagi orang bisa menyampaikan semua informasi tentang jualannya. Bahkan di sini langsung call to action. Jadi kalau orang mau beli atau mau menghubungi langsung klik WhatsApp atau Telegram. Nah, oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Jadi kita selesaikan nanti desainnya untuk yang landing page masing-masing yang berbayar ya, yang pakai domain. Nanti berikutnya untuk landing page yang bio link ini nanti dikerjakan juga untuk usaha tambahannya.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan lagi? Mangga? Kalau gitu tidak ada, nanti diisi kuisnya. Nanti kalau udah diisi kuis, nanti disubmit ya kuisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan sampai kita dapat ilmu terus kita tidak amalkan ya. Jadi sekali lagi amalkan dan pastikan kita tuh bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita dengan ilmu yang kita punya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semua. Jangan lupa dikerjakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ininya, lupa akun atau passwordnya. Ini udah bikin lagi, Pak. Nah, ini harus gimana, Pak?